Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi jasa pelayaran dan penerbangan PPH pasal 15. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Nanang Koirul Anam, kemudian Lutfi Muhammad Hisyam, Fridemei Desanti, Dila Prisa Maharani, dan Aris Amirul Abdillah. Saya lanjutkan mengenai pengertian sewa dan latar belakang. Yang pertama mengenai pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa adalah uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu. Sewa menyewa dalam bahasa Arab disilakan dengan al-ijarah yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan dalam pasal 1548 KUH Perdata, sewa menyewa memiliki arti sebagai perjanjian di mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain sebuah kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga. Dapat diartikan, sewa dalam pasal 1548 KUH Perdata ini ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kenikmatan dalam bentuk barang, sedangkan pihak yang lain memberikan kenikmatan berupa uang. Selanjutnya mengenai latar belakang PPH pasal 15. Seiring dengan meningkatnya volume transaksi ekspor dan impor, telah mendorong semakin ramainya jalur dan frekuensi pengangkutan barang dari dan ke luar negeri. Dengan adanya pengangkutan barang tersebut seringkali memunculkan berbagai masalah dalam hal perpajakan, terutama mengenai pemotongan pajak penghasilan atau PPH atas jasa pelayaran dan penerbangan yang berdomisili di dalam dan luar negeri. Untuk lebih memahami terkait sistem perpajakan yang digunakan pada masalah ini, bisa dipelajari dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang mana lebih diperinci lagi dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/04/1996 tentang norma perhitungan khusus mengenai penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Selanjutnya yaitu tarif pajak terhadap pelayaran dan penerbangan. Yang pertama itu untuk charter penerbangan dalam negeri, tarif terhadap laba bersihnya itu 6% dikali omset bruto. Sedangkan untuk pajak penghasilan, tarifnya sebesar 1,8% dikali omset bruto. Yang kedua, ada perusahaan pelayaran dalam negeri dengan tarif laba bersih 4% dikali omset bruto. Sedangkan pajak penghasilan 1,2% dikali omset bruto. Yang ketiga, ada pelayaran serta penerbangan luar negeri dengan tarif laba bersih 6% dikali omset bruto dan pajak penghasilan sebesar 2,64% dikali omset bruto. Dan yang terakhir itu ada pelayaran asing dan atau perusahaan penerbangan asing, namun mereka tidak melakukan P3. Maka tarif terhadap laba bersihnya yaitu 1% dikali nilai ekspor bruto, dan tarif terhadap pajak penghasilan sebesar 0,44% dikali nilai ekspor bruto. Materi selanjutnya mengenai tentang dasar hukum. 1. Pelayaran dalam negeri. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04 1996 berlaku sejak tahun pajak 1996 dan Surat Edaran Nomor 29/PJ.4 1006 yang didasarkan pada orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia atau SPDN yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. 2. Penerbangan dalam negeri. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04 1996 berlaku sejak tahun pajak 1996. Surat Edaran Nomor 35/PJ.04 1996
yang didasarkan pada wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah wajib pajak perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia atau SPDN badan yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. 3. PPh atas perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri diatur dalam Pasal 15 UU PPh. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 berlaku sejak tahun pajak 1996 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 32/PJ.4/1996 yang didasarkan pada WP yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang selanjutnya mekanisme pemotongan. Yang pertama, mekanisme pemotongan pajak atas perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Apabila penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan, maka pihak yang membayar atau pihak yang mencarter wajib yang pertama memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan. Yang kedua, memberikan bukti potong PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran atau penerbangan kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yang kedua, mekanisme pemotongan pajak atas perusahaan pelayaran dalam negeri. Pelunasan PPh yang terutang dilakukan sebagai berikut. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan. Selanjutnya, memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yang ketiga, mekanisme pemotongan pajak atas perusahaan penerbangan dalam negeri. Pembayaran PPh pasal 15 atas perusahaan penerbangan dalam negeri yang terutang dilakukan melalui pemotong, yakni pencarter sepanjang pencarter tersebut adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Selanjutnya yaitu tata cara penyetoran dan pelaporannya. Yang pertama, jika penghasilan diperoleh dari pemotongan pajak, pemotong wajib A. Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. B. Memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri, yaitu final kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. C. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan. D. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan. Dengan menggunakan SPT massa PPh pasal 15 dilampiri dengan bukti pembayaran pajak dan lembar kedua bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri final. Yang kedua, jika penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf A. Yang dimaksud pada huruf A di sini adalah jika penghasilan ini diperoleh dari bukan pemotong pajak, maka harus menyetor sendiri PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan. Kemudian, harus melaporkan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan bukti SPT massa PPh pasal 15 dilampiri dengan bukti pembayaran pajak.